Hai guys, kita diundang hari ini sama Social Mark. And first of all, kita mau introduction dulu. Okay. This is our first video juga guys. First video, first episode juga, first season. Nama saya Iko. Nama aku Ciko. Aku Beatrice. Dan aku Joel. Hari ini kita bakal dikasih workshops dari Social Mark. So we don't know what it is yet. Cuman Semoga seru lah ya. ya semoga seru, semoga kita nggak kena cancelled ya kali ini ya. Kita tiba-tiba diundang without knowing what we're gonna do here. So let's just get started. Jadi topik dari Social Mark pertama tuh, kita kan punya nih anak SMA yang di US nih guys ya. Ya. Which is Bule, different bule. from all of us ya guys ya. Dia kan yang kayak all American and stuff, kita kan kayak Indonesian and stuff gitu guys ya. Kayak different level juga kan. Mirip-mirip lah. Mirip-mirip katanya guys. Iya. Bullshit. Jadi apa sih perbedaannya US sama sini? Perbedaan apanya dulu nih? Sekolah, suasana. Sekolah, teman, suasana, environment, anything. anything. culture. Culture. I think perbedaannya sih orang-orangnya juga ya. Orangnya tuh di sana lebih individualis. Terus juga mereka tuh lebih keep to themselves. Kayak mereka nggak peduli lu siapa. And like sometimes jujur mereka ada yang nice, ada yang enggak gitu. Enak itu gak sih? Kayak Enak. us being here di Indo kayak banyak dramanya anjir. Enggak, tapi di sini kayak semua treat you friendly gitu. Iya, Aing ngerasa Jadi gitu kalau ya. di situ kayak introverts gitu ya kebanyakan ya. Iya. Mereka lebih kayak don't care aja gak sih for Bener. what happening around them. Iya, bener. Mereka kayak lebih ke gak ada attitude sih jujur sometimes. Oke. Iya. So you're planning to uni di situ atau uni di sini? Aku planningnya uninya di sini. I'm gonna go. Uninya di US. Aku bakal uni di US for 2 years, and then aku bakal maybe for good di Indo. For good? Iya. Kayaknya agak Agak kebalik ya. who knows lah ya. Sama kita-kita. Who knows what can she has ya. Terus di sini kan kita juga ada yang dari kampus swasta dan negeri. Negeri gak sih itu? Negeri. Negeri kan? Yes. Oke. Jadi pertama nih, apa sih perbedaannya culture dari negeri sama swasta? Jadi mungkin yang dari bagian gue negeri dulu ya. Iya. FYI Joel tuh di ITB guys. IPB. IPB. Banyak kontroversial tentang itu kan. Lo ambil apa di situ? Jadi sekarang gue di IPB tuh lagi ngambil kedokteran hewan guys, vet. Oke. So Keren, paling gua kalau jarang. misalnya menurut gue negeri ya bedanya sama swasta mungkin, of course culture-nya beda gitu kan sama orang-orang di dalamnya itu. Menurut gue sih yang masuk negeri menurut gue orang-orangnya tuh lebih berprestasi ya menurut gue karena kan pada masuknya lewat kayak apa kayak OSIS atau enggak pada lewatnya pakai nilai-nilai mereka yang bagus gitu. Iya. Ada juga jalur prestasi juga. Jadi menurut gue lebih pinter sih yang masuk sih. Kalau gitu orangnya sombong-sombong gak sih? Orangnya untung di punya gue tuh orang-orangnya tuh kind semua sih karena kan apa ya emang kampus gue tuh emang orangnya tuh jiwa-jiwa sosial gitu jadi kita tuh saling berkenal lah satu sama yang lain That's gitu. really good. Tapi for what I know kan lu kakak kelas gue kan, and like Hmm. dulu your SMA itu di Ucal guys. Buat yang nggak tahu Ucal ya Yes. UPH College ya. Berarti itu kan kayak swasta gitu. Ya. Pasti from swasta lu terus pindah ke negeri pasti there's something yang kayak menurut lu culture shock kah atau kayak there's something Adjustment-nya big susah. difference-nya gimana? So soal itu sih maybe culture shock not really sih soalnya emang gue tuh pas dulu SMA di situ tuh gue udah ngerantau gue udah tinggal sendiri gitu jadi pas gue tinggal sendiri pas kuliah nggak terlalu kaget lah cuman kayak soal fasilitas ya gitu jujur kalau misalnya di IPB tuh fasilitasnya mungkin nggak sebagus
universitas yang di atas-atas gitu, Oh, atau mungkin swasta. yang swasta gitu. Jadi mungkin itu yang agak beda sih. Cuman so far sih gue orangnya sih gampang buat adjust ya, Buat gitu, berbaur buat juga berbaur ya. juga Ya, gitu. bagus Jadi banget. menurut gue oke sih, gue blend in well fine sih gue. Yang gue notice right now di kampus-kampus swasta pun kayak I think I don't know if I can bahas ini sih, cuman kayak biasanya kan kayak kalau Cindo yang masuk ke negeri lebih kayak kita kelihatan kayak kita outsider or something. Kayak kalau di UPH juga sekarang kayak udah banyak outsider, kayak minoritas yang masuk dan lain-lain. Tapi kayak from you yourself as Cindo yang masuk negeri, do you find something kayak berasa bedanya atau kayak dibedain or something, or oke. like it's just normal gitu di sana? So emang dari awal tuh orang-orang tuh pengennya tuh gue lanjut swasta, karena kan biasanya kan kalau Cindo-Cindo kan biasanya swasta ya. Iya. biasanya. Tapi ya kan karena gue udah ada tujuan, gue udah ada plan ke depan, gue akhirnya pilih buat di negeri gitu. Dan emang sebelum-sebelumnya tuh banyak yang bilang kayak, oh iya di kampus negeri IPB tuh katanya dulu banyak dirasisin gitu kan, orang-orang Iya, Cindo-Cindo gitu. Tapi kayak once I went into the university, menurut gua enggak sih. Menurut gua lingkungan kampus gua, lingkungan fakultas gua, they're all nice to me sih. That's really Mereka semua good. terima-terima gua aja gitu. Okay, so the bigger question is, do you or do you not hang out with the Chindos di situ? So jujurly kan, so kita tuh tetap di situ termasuk minoritas ya. Tapi so jadi kayak misalnya di satu kelas yang misalnya ada 30 orang, mungkin yang Cindo mungkin nggak sampai 5 orang gitu. Jadi itu kita tetap minoritas, tapi nggak sampai dirasisin atau nggak sampai dibully gitu-gitu guys. Jadi kalian yang mungkin mikirnya Cindo-Cindo ke negeri dibully atau dirasisin, nggak semuanya benar ya guys. Tergantung juga masing-masing kita gimana Iya gitu kan. sih, agree. Oke, so apa tadi pertanyaannya? The bigger question is, are you hanging out with the Chindos atau Oh, non-Chindos? oke. Yeah. So kalau gue sih, cause gue gampang blendin ya with others ya. Terus gue orangnya social gitu. Jadi gue berteman sama everyone sih. Jadi Yeah. with the Chindos too and with the non-Chindos. Jadi gue balanced lah semua gitu. Gue nganggapnya sama lah semua. The bigger question, kalian pengen matcha nggak sih? Boleh. Boleh, boleh. Boleh banget. Do you have dong. matcha here? Do you have Social mark? matcha here? Ada Or should we order? Ada Oke. Sabar ya. Bikinin dong. Bentar ya guys. Bikinin dong. kan lagi viral banget Iya, ya, lagi Cindo-Cindo trending ya, banget. Iya, trending kayaknya banget. setiap Cindo pasti kepik belinya matcha. IPB tuh di Matcha. daerah mana sih? IPB tuh di daerah Bogor. Oh, di Bogor udah ada matcha belum? Aduh, Ada nggak ya? nggak banyak, nggak sebanyak di sini, nggak sebaik di sini. Oke. Oke, Yeay. thank you. Jadi guys, di sini Asiko di sini dia katanya sih juga mau buka matcha place, jadi mungkin dia yang kasih tutorial kayak gimana cara bikin matcha Boleh. ini. buat kalian yang di UPH, get ready ya guys, kita punya matcha stall habis ini di UPH. Stay tune guys, Soon. Stay tune guys. Semoga guys doain aja guys. Jadi di matcha ini kita punya 3 tipe matcha. Oke, Oke. apa aja tuh? Pertama tuh premium, Ya. ceremonial. Satu lagi yang paling mahal tuh apa gitu, gue lupa juga. Competition grade. Iya, I think itu. there's 4 Oke, deh oke. guys. 4 ya? There's culinary, premium, ceremonial, and also the competition grade. Aku malah lebih tahu dia ya daripada Iya, ini iya. matcha. sih? Iya ya, gua mah cuma duitnya doang. Yeah, I'm a Penggemar true matcha. matcha lover guys. Alright. Jadi guys di sini tuh kita mempunyai ini tuh yang premium grade ini guys. Oke. This is the premium grade. Oke, let's try. Jadi Oke. gimana cara bikinnya nih? Jadi bikinnya guys, gimana? premium grade tuh most likely itu mereka bakal campur sama susu. Oh, ya. Kalau ceremonial matcha, mostly Bisa. mereka pakai air doang. Iya. Begitu guys. Namanya usucha ya kalau nggak salah. What's that? Ya. Gue nggak tahu sih. It's the Tahu dia, Americano-nya matcha namanya usucha. Gitu. Oh, oke. Pertama nih guys ya. We have the milk here. Buka. Oh, dibuka. And then kita juga gak punya casan nih, we use water guys. Yes. Tapi bedanya yang
premium kenapa harus pakai susu, terus kenapa yang seremonial harus pakai air? Maksudnya bedanya apa gitu? Usually gitu sih. Iya, Usually karena gitu. the ceremonial grade itu mereka lebih kayak wanna taste the real flavor of the matcha karena biasanya mereka ada different taste notes lah. Kalau misalnya okay. premium grade ya maybe like lumayan ya basic lah. I don't know how to explain, tapi ya gitu Oke, ya. jadi gimana nih step pertama? Step pertama gimana nih? Jadi itu most likely matcha punya ratio tuh 120 ml susu, 4 gram matcha, nggak actually 1 gram of matcha is 10 milliliters of water kalau misalkan. Tapi berhubung kita sekarang belum ada air panas di sini, we're gonna make cold whisk. Oke. Cold whisk Terus matcha. pakai susu ya langsung. Only susu doang, Oke. langsung diaduk guys. So it's easy and simple and very good. How do we know ini kalau misalnya udah 100 mili? Pakai feeling Instinct. aja kali feeling, ya. Feeling Feeling guys. aja ya. Feeling gua kan kuat guys. Oke boleh. Oke. Gelasnya 3 doang ya? Apa? Udah share aja. Jadi this is a teaspoon guys, which is biasanya tuh 2 gram of matcha. So Okay. we're gonna use 2 teaspoons. 2 teaspoons of this. Okay. Okay. Let's see who's making the best matcha ya. Here's the matcha powder. Oh iya, Habis loh. Ah sumpah. Enggak sih. Amit dikit. bedanya cold whisk sama whisk biasa tuh biasanya kalau cold whisk hasilnya tuh lebih sweet guys, karena tea-nya nggak benar-benar ke brew gitu. Terus mereka juga nggak use any water kan, jadi pasti lebih manis juga. Right. Ya, sekarang So susu. what's the next step? Next step, Tuang kita susu. tuh tuang susunya dikit aja. Kita bikinnya Paste. dulu. Oke. Kenapa bikin paste? Supaya matchanya lebih berasa guys. Iya. Kalau langsung susu sih, just like matcha biasa Dikit aja. dulu ya. Oke. I think you need more daripada itu deh. Kayaknya iya kurang banyak gak sih? Oke. Dah. Oke. Kita whisk ya guys. Sabar. Belum. Kita together ya. Harus Together. harus Oke. bersama kita Iya. guys. Barengan. Ini kita aduk dulu kali ya biar nggak muncrat. Iya boleh. Oke. Dulu. Aduk dulu ya. Berapa nih? guys. Cukup nih? Cukup. Cukup ya. Oke. Dia Ngomong-ngomong, muncrat anjir. sambil kita bikin matcha, gue penasaran deh. Aduk. Kira-kira Jo kan di lingkungan gue sih lumayan jarang ya ada orang yang mau jadi dokter hewan. Kenapa sih kayak inspiration Iya. apa yang lu dapat untuk jadi dokter hewan gitu, ambil jurusan? Oke, so ini juga banyak Ya. banyak pertanyaan sih kayak Oh, begitu bisa sih. aja, bisa aja. Kenapa gue mau jadi dokter hewan ya? Cause I think like all or like everyone that wants to be a vet pasti mereka juga jawabannya because they like animals sih. Oh, Dan iya itu sih. juga jawaban gue. So dari dulu emang dari dulu emang gue suka banget sama hewan gitu. And then like gue coba mikir kayak aduh kayaknya gue pengen kalau misalnya gue ngambil jurusan lain kayak Cindo gitu kan. Kalau Cindo kan Iya. ngambilnya Bisnis. business, accounting, finance and stuff. Iya. Tapi Lu nggak suka ya? iya gue sih nggak suka. Gue sih jujur gue nggak nyambung, gue nggak serak gitu pokoknya sama jurusan itu karena gue lebih ke IPA sih daripada IPS. Jadi gitu. dari SMA lu udah ambil jurusan biology gitu? Iya, jadi dari Oh. SMA gue udah ngambil biology, chemistry and stuff. Lu Fun sendiri- fact sih, kalau misalnya di Ucau banyak banget yang lebih ngambil bisnis daripada IPA sih. Oh iya. Iya. Iya guys, kita udah tambahin susunya lagi. You sendiri punya animal nggak? Ada punya apa namanya pet gitu? Gue sendiri dari dulu gue emang pelihara banyak pet sih. So dulu tuh gue punya banyak banget sih, from reptiles, aquatics, fish, turtles. Cuman kalau misalnya sekarang, Santai. like right now, Iya. gue cuman ada one dog, a toy poodle, Iya. Jasper, and I also have a bird. Burung apa? Ya. Oh iya, I lihat deh. Ya, jadi gue sekarang lagi, Lovebird nggak sih? ya gue sekarang lagi pelihara lovebird dulu kan, mumpung lagi libur kan, jadi waktu gue lumayan banyak gitu untuk spend time kan. Terus paling regular tank fish sih, for now ya. I see. Ada kepikiran pengen nambah pet nggak? Gue sebenarnya kepikiran buat nambah
golden sih, anjing gede iya. sih. Iya. Cuman Harimau. harimau beda dong. Oh gak sih Reza Arab mau pelihara gajah? Iya. Iya, katanya serius Ya, beneran mau gila. pelihara. Kalau misalnya punya duitnya mah gas aja ya. Iya gila. Ya, jadi gue emang dari dulu emang pengennya big Iya, dog sih guys. Sudah. Oke. Gue pengen ngadop terus aja. Beda frothy gitu loh. Iya, nggak apa boleh. Kalau Beatrice kan sekarang lagi kuliah di mana sih? Kalau I di UPH, fun fact dari TK I di daerah sini doang. Jadi Kalau I di dari- Karawaci ya. Daerah Iya, Tangerang jadi gitu ya. dari TK di SDH, Hmm. SD di SDH, SMP di SDH, SMA di Ucol, kuliah di UPH. Jadi kayak Pengen pindah nggak dari kelas? sebenarnya pengen. Oh ya. Iya, cuman belum lah ya. Later after uni paling. Terus sekarang ada kerja. Terus what major are you taking? Oh, I'm taking international relations sih guys. Terus untuk kerjaan gitu, mostly I freelance di creative industry juga, sama kayak social mark kayak gini gitu. Kalau Cigo gimana? You udah syuting belum pulang ke Indo nih? Jadi kan aku planning ke Indo sebenarnya buat cari pengalaman sambil liburan ya. Aku sekarang ada do modeling, and then I also do endorsements, collab. Aku kemarin juga baru live stream bareng Biko. Cobain ya. Terus itu baru itu sih. Hmm. Baru pengen coba Enak juga. guys. Sumpah. Enak guys. Kayak rumput. Orang-orang bilangnya saya kayak rumput ya. I think I need more milk. I think we all do need more milk deh kayaknya. Ini beneran- itu like grass. Beneran Natural kayak grass. rumput sih jujur. Oke. Udah. Oke. Thank you. Kita juga butuh banyak sih kayaknya ini. Wow. Is that better? No. Kurang gula. No, justru ya guys ya, kita nggak boleh pakai gula. Kenapa? Sugar makes acne guys. Bener Dan sih. matcha ini it's very high in antioxidants. Tapi gue nggak tahu gimana caranya kok bisa bikin acne lu hilang. Itu gue nggak tahu. Oh iya? Oke. Tapi kayak gitu kata orang-orang. Aku baru tahu loh. Lebih enak ini. Cobain dong. Kok kayak kalian punya lebih enak. Nanti Jadi, ini guys. kebanyakan powdernya aja sih. Iya kayaknya iya deh guys. Maaf ya guys ya. Gak apa-apa. Nggak apa. Tapi the matcha powder itself is really good. Mhm. Smells nice. Iya. Tapi nggak taste nice. Smells nice but doesn't taste nice. Jadi next ini tuh guys ya. Kita kan dari kampus negeri, swasta, belum kuliah, Soon. ya kan? Iya. Jadi tuh berapa sih uang kuliah kalian sih? Starting from Starting apa from nih? Maksudnya duit masuk or duit jajan overall overall? I don't know. overall plus jajan. Jajannya nanti kita separate aja gimana. Gue nggak tahu sih jujur karena for me ya, my parents nggak pernah ngasih kayak per bulan berapa gitu. Jadi kalau if I need something, mereka bakal kayak Ciko butuh apa? Oh yaudah papa baru kasih gitu loh. Oke. Kalau enggak. Jadi kayak gitu. Same with kuliah, mereka kayak ngurusin sendiri gitu. Gimana kalau So, negeri? Yang tahu aja ya berarti. Oke, so buat negeri sih karena emang kebetulan gue masuknya jalur internasional ya. Jadi harganya tuh agak di mark up banget gitu sama mereka gitu. So paling kalau misalnya gue per semester itu lumayan juga guys. Gue mungkin sekitar 30-an juta gue satu semester selama 6 bulan. 6 bulan. Ya, It's more expensive than UPH though. ya. Wow. Iya. Wow. Harusnya tuh kalau for the regulars tuh they usually get 15 mil 15 juta. Oh iya? Tapi because I'm an international student dikali 2 gitu sama mereka. Wow. Tapi there's banyak fun fact katanya kalau misalnya you go to national uni terus tapi kayak pakai jalur mandiri or something katanya kayak ada sebutan donatur kampus if I'm not mistaken. Ya. I think like that. Jadi ya kadang-kadang kita anak-anak internasional tuh dibilang donatur kampus gitu, bilangnya gitu sih. Jajan dulu berapa? Duit jajan berapa? Di jajan gue sebenarnya
oke sih buat seharga buat uang jajan negeri. Oke sih, gue sekitar mungkin 700 ribuan lah, mungkin lebih kurang kadang per minggu gue dikasihnya. per minggu. Iya, soalnya kalau misalnya gue dikasih per bulan tuh, wah pasti awal minggu tuh udah habis tuh Boros. kan, pasti orang-orang bilangnya ya udah akhir bulan gitu Iya, kan. iya, iya. Cuman untung gue dikasih per minggu, jadi gue bisa atur my money well gitu. Oke, that's Kalian gimana? kalau Kalau Beatrice yang di UPH. misalnya I sama Iko sih sama-sama dari UPH, cuman the difference is karena I dari SMA di Ucol, jadi buat uang masuknya I got discount like very big, like 90% ish if I'm not mistaken. Oh iya? Uang Juga. pangkalnya 90% ish diskonnya kalau nggak salah ya. Terus there are some majors juga yang udah selesai yang diambil di Ucol, jadi I nggak usah ambil lagi di UPH. Jadi kayak itu misalnya kayak that major ada 3 SKS atau 2 SKS, jadi kayak hemat beberapa SKS gitu sih. Tapi kayak for each semester approximately kayak 20-ish or 19. I think 19 to 20-ish lah. Oh sama kita. I sama karena I still pay for the major I've take, tapi nanti kreditnya tuh nggak dipakai. Kreditnya buat di next semesternya. Ngerti nggak? Jadi I tetap bayar misalnya every other student juga 20 juta. Tapi I ternyata ada 4 SKS yang nggak kepake. Nah, harga SKS-nya tuh dikali 4, terus sisa kreditnya dipakai buat bayaran semester depan. Jadi kayak buat potong semester depan punya. Oh, oke. Something like that. Itu sih. And how much do you get per month? I don't have any exact number ya guys, karena juga kalau uang jajan I dikasih weekly sama my parents, tapi other than that I juga work myself sih. Gitu. I see. Jadi kalau total kisaran berapa gitu total. Kayaknya nggak usah deh guys. Nggak. Ya nggak apa-apa. Ya Kita cukup lah. kita kayak butuh tahu deh berapa. I think it's enough lah. Cukup. Like I think they wanna know how much you get. They don't wanna know. They do. Above or below aja gitu ya gitu kan ya. Kalau misalnya UMR. Ya UMR-an lah. Wow. UMR-an. You see guys? No, because No. I work guys. Oh, Iya. okay. Iya Kerja gimana lu kan gimana? you udah punya bisnis nih, Legacy iya. Boxing nih punya Iko, Bener. terus Silakan upcoming ya, guys, Matcha. So, uang kampus sama lah kita lah ya. Uang kamu sama. Oke. Sekitar 21-22 juta lah per semesternya. Tapi kita punya 3 semester guys, 1 tahun guys. Iya. So kita 3 semesters. So kita lulusnya setengah tahun lebih cepat ya. Iya. Nah jadi kita for the first 2 semester kita bayar 20 till 22 mil. Terus Yes. nanti semester ketiganya 8 till 12 mil. Oh. Segitu. Oke. Nah, Jadi for the whole year tuh kayak misalnya 20 and 8. 50-an lah nice. satu tahun. Ya 50 mil lah 1 tahun lah. Ya segitulah. Tapi pokoknya overall tuh sekitar 240 mil sampai lulus. Iya. heeh. 240. Terus Kayak nggak nyampe nggak sih kok? I think nyampe kan it's, kan gue manajemen, kan gue bisnis. Iya. Bisnis lebih mahal harusnya. No, yang lebih mahal tuh kayaknya kedokteran sama di Iya, School of obviously, but I Design. mean like Obviously lah, pasti. I mean like kita kan I think UPH tuh nggak nyampe 200 deh sampai lulus. gue bisnis tapi manajemen. Ya I know, tapi kalau nggak salah I cek di website-nya it's not nggak sampai 200 atau 200-an ya. It was 240, it was 240. I thought oh mungkin I salah baca kali ya. I kira 140 sampai lulus, kayak nggak make sense deh. Nggak make sense sih itu. Terus apa guys? For Legacy Boxing. Uang jajan. jajan. They wanna Yeah. know. They don't wanna know about my They allowance. wanna know. So, jadi guys, gua di sini tuh dikasih duit jajan dari orang tua tetap guys. Tetap dikasih Per bulan. per bulan gua kasihnya guys. Tapi for uang kos dan lain-lain, it's all my dad's. So, I only pay for food and transportation di sini. Jadi udah dibayarin uang kos, uang jajan terpisah. Iya, right. Jadi, jadi for uang kos, listrik, air, all of them are my dad's responsibility. Okay. Other than that, for food and transportation, gua dapat di bawah UMR.
But you got free ini kosan sama listrik sama air. True. Ya, Tapi iya sih. yeah, berat sih. it's still below 5 mil kok guys. Ya tapi kan tadi kan kita in UMR kita nggak tahu UMR mana. Oh iya. UMR Oh Semarang. iya, waktu itu gue ikut UMR. Gua UMR, UMR ya, UMR Bogor lah ya. UMR Bogor. Iya. Terus untuk my side hustle, gua ada beberapa sih guys. Gua iya wes. Langgaya nih ya. Kan gua kan kayak ya, gua ngerasa lah guys kalau misalnya gua punya lifestyle yang belum cukup iya menyiksa guys kalau gua guys ya. Apalagi teman-teman gua yang kayak gini-gini guys ya, agak Kita. ya bikin kuras sobat gua nih jadinya lama-lama ya. Jadi makanya itu gue ada side hustle, tapi guys itu juga salah satu advantage kenapa gue di UPH. Gue tahu teman-teman gue di sini punya uang kebanyakan guys, Okay. and they tend to spend their money more, right? So that's my motivation to get more money so I can keep up with their lifestyle, Iya. right? Jadi makanya gue bikin side hustle. Yang pertama tuh gue modeling, Wow. modeling. Terus kedua, I used to do some social media stuff, Oh. TikToks. How do you Tapi start your modeling though? jadi itu pas itu kan gue pernah di kontak sama salah satu agency dari Korea. Wow. Apa tuh? Jauh ya. It starts with the S, ends with the M. Iya kayak every Udah celebrity tahu lah Indo udah ya. pada di approach. Iya. Iya. Tapi gue tolak. Terus it was kind of a flex ya guys ya. Okay. Jadi gue emang agak gitu. Terus akhirnya there's this one photographer pas gue di Surabaya dulu. Dia reach out ke I. Dia tanya, lu mau nggak photoshoot sama gue? Collaboration gitu. Iya. Oke. Gue rasakan oke lah, maybe it's for my portfolio kan, lumayan lah. Iya. So I did that. Turns out itu I like being in front of the camera. Iya, terus kayak and jujur aja duitnya modeling tuh lumayan loh guys. You just Yeah. stand still in the camera, do poses and like you got like someone's 2 weeks wage, Iya. Oke. right? It's very easy, tapi it's very tiring juga at the same time. Lumayan draining sih. Terus untuk social media itu gue sih udah nggak fokus sekarang ya. Gue udah prefer keeping Doing my business life ya. private life, agak semi private life, doing business. Untuk bisnis pertama gue ada di Surabaya, tapi yang personal dari gue sendiri doang bisnisnya Oke. di sini guys. Di Legacy Boxing, Legacy guys. Boxing, guys. Jadi itu gue tuh hobi banget dari pas gue di SMA tuh gue hobi banget sama boxing, Muay Thai. Terus it burns calories banget guys. It's how I went from 84 kilo to 62 kilos. Ya. Nice. Jadi kalian yang suka boxing or Muay Thai langsung aja guys. Langsung join. guys yang di Karawaci guys Di ya. Karawaci. Langsung guys. Kontak gue dapat diskon. Asik. Terus for my second side hustle, gue mau bikin tempat matcha di kampus kita tercinta guys. Ya, sih. Iya, UPH nomor Uang one papa ya. habis. Uang papa hemat. Mau apa hemat, bukan mau apa habis. Bukan. Nah, I mean, tapi itu matcha tuh kadang tuh agak gimana guys. Soalnya kan kita kan tahu kan, it's just trending now. Iya, nanti kalau udah nggak trending. Kalau nggak trending gimana gitu Iya. kan? Gue bisa rugi, gue bisa untung, gue nggak tahu kan. Benar. So that's one thing I have to think through. Iya, worry about ya. I get it sih, apalagi dulu kayak ada banyak tren boba and stuff kan. True. Tapi the thing is yang you bisa pelajarin itu yang you lihat sih dari chat time. Kita boleh nyebut brand gak ya? Tapi kayak for discussion dari segi sekian banyak brand boba yang baru-baru dulu, tapi yang kayak sampai sekarang masih bertahan ya, yang iconic aja. Jadi kayak maybe you should find something yang kayak nilai plus dari brand itu seperti apa sih sampai orang-orang gak make it as a trend tapi as their lifestyle. Okay, Iya. this is what I've learned ya. Us making a business di Indo tuh ada beberapa hal yang kita harus fokus. Yang pertama tuh paling penting tuh marketing sih guys. Itu kalau lu Yeah. pada nggak ada marketing sih, Benar. you're fucked. Ini gitu. Terus kedua tuh, well, we all know kita di Indo tuh kebanyakan tuh orang-orang living below the average life ya. Yeah. Ya. So True. that's one point
if you want to make everyone happy, if you want to sell to everyone di Indo, you gotta make that price cheap. Iya. And how do you do that? Yeah, you gotta think it through. Benar. And I think bagusnya tuh kalau kita bisa explore, misalnya nih kalau barangnya udah nggak trending, kira-kira barangnya bisa diapain biar lebih trending lagi, ngerti nggak sih? So the point is berarti ngikutin perkembangan zaman dong. Berarti kayak following the trend, the next trend. Kayak misalnya kayak dulu contohnya cuma milk tea, and then brown sugar milk tea, and then tiba-tiba ada yang di print fotonya di atas Oh, iya. minuman, Iya, something tuh. like that. Lagi viral banget tuh sekarang tuh. Iya, kayak strawberry matcha or something gitu loh. Banyak sih yang harus dibikin sih kalau tentang bisnis ya. Iya. And like, well, most people kan ngomong kan kalau us being Chindo's itu kayak most of our parents are Privilege. privilege ya kan. Kita lebih privilege kan. Katanya kayak kita, bokap kita katanya punya usaha lah, punya PT lah, apalah gitu kan. Iya. But in reality sih guys, kita tuh sebagai Chindo juga dididik keras sih guys. Betul. Iya, nggak semuanya kayak Langsung gitu. dapet. We don't get everything we Benar-benar. want. Iya. Ada yang kayak gitu tapi Nggak Ada. semua. nggak Nggak semua. semua. And most of them are like us. Kita cuma dikasih pas-pasan. We have to live like a normal life aja. Iya. Kita mau sesuatu ya kita harus earn it. Sebenarnya Yes, kayak dijadiin benar-benar. stereotype gitu nggak sih? Iya. Bahwa Cindo tuh pasti privilege. Padahal enggak. Padahal enggak guys. Enggak. Iya, semua. Enggak Apa semua ya. Realistically sebenarnya kalau misalnya kita kayak have dikasih bener-bener cukup gitu dengan lifestyle kita atau dengan menyesuaikan dengan teman-teman, pasti most of us wouldn't choose to work sambil sekolah dari SMA atau sambil kuliah. Sebenarnya kalau misalnya we have the kayak punya Privilege. pilihan untuk nggak bekerja kayak begitu juga sebenarnya maybe nggak semua pengen bekerja gitu outside dari kerjaan itu emang hobi kita, tapi kayak Bener. pasti most likely kita juga kerja karena we need more kan. Iya. Something like that sih. And most Chindos yang I know ya guys ya, we don't work for a better lifestyle, but most of my friends work to reinvest it lagi. Oke. Jadi kayak sekarang nggak tahu kenapa guys ya, tiba-tiba banyak teman-teman Ai yang langsung punya duit masukin ke crypto, masukin ke saham, Oh iya. Right? Lagi viral banget tuh di kalangan anak-anak muda ya. iya. Iya. And up till now gue masih belum paham sih gitu-gituan. Sama. Sama. I don't understand it Iya. that. Jujur kalau for me ya, I grew up with a dad yang lumayan keras, yang didik I super kayak mau cepet mandiri gitu. Jadi tapi I juga pengen mandiri, pengen cepet-cepet bisa hidup sendiri sih. That's why I started doing content creating. That's why I started pengen coba casting, modeling gitu-gitu. Gitu sih. Jadi kayak not because of pressure I nggak dikasih duit jajan lebih gitu. Bukan. Emang karena pengen gitu. Okay. Do you think it's lebih worth the hassle of you working di US with a good wage, kayak sekarang ini part time di US, atau lu di sini sebagai social media creator gitu, and you might not know how much you get. That is very true. That's why kalau buat sekarang, I kan lagi jalanin content creating kan. If misalnya I make it, ya, I pengennya di Indo gitu. Like make it means like my wage udah lumayan oke banget gitu. Like I do YouTube gitu-gitu. Jadi kalau itu udah oke, then I'll stay here gitu. But kalau jujur aja, you stay di Amerika, you kerja, wage-nya tuh nggak cukup buat hidup sendiri. Bener Karena sih. sama aja kayak biaya hidup di situ kan, very Iya. expensive. Biaya hidup di Amerika tuh mahal banget guys, FYI aja. Orang selalu mikir, enak banget $18 per hour. Dalam 2 hari bisa dapat 1 juta, dapat 2 juta. Tapi biaya hidupnya mahal. Iya. Lu Kayak mau- kalau sekali Wah. makan bisa Iya. berapa? But you can choose though. You can cook. Still, groceries di sana juga mahal banget. Iya. Dan jujur aja ya, I always tell my friends about living in the US and they always say, kok lu cerita kayak lu lagi survival mode gitu sih. Soalnya di Amerika tuh pernah ada FYI tinggalnya di California kan ya. Oke. Dan pernah ada suatu saat telur gak ada sama sekali. Ya. Oh. Egg Misalnya, shortage ya. Oh, iya, iya. bisa tiba-tiba telur gak ada, tisu gak ada, ini apa, terus nanti tiba-tiba presidennya ganti ini. Wah, itu jujur agak stresnya di situ sih. Misalnya tiba-tiba ada kebakaran. Kalian tau gak yang California ada kebakaran itu? Oh iya, ada Itu kemarin. dekat daerah aku, hampir kena. Jadi kayak jujur living in the US is not as good as what people think. Karena people always think about American dream, but it's actually not Iya. like that. Iya.
kecuali lu emang privilege dan mungkin lu you're not gonna live like that, you know. Right. Iya. Kalau gini guys ya, kan kalau kita di US kan we obviously know they don't have a stable politics ya. Iya. Cuman they actually have good economy. Yes, Ya kan we can say that kan Yeah. ya. So we can tell by that tuh kayak lu mau kerja sebagai waiter di situ tuh lu masih bisa punya rumah. Lu Nggak, masih nggak at least bisa. a flat at least lah ya. Hmm. You can afford a flat at No. least kan. Alright, let's say gini. Oke, gini. Let's say if you work as a manager lah, you could Okay. afford a house Yeah. gitu kan. Yes, you can. Tapi kalau di Indo tuh I don't think we can afford a house. Of course not. Even though lu sebagai kayak manager gitu-gitu nggak bisa. Benar-benar. Bener nggak sih guys? Iya, Benar. emang. Makanya kayak the wage ratio to our house pricing tuh Beda beda jauh. banget. Beda banget, emang nggak bisa. Kalau di US kan lebih kayak mepet-mepet lah di US That's ya. why Iya. di sini kita ada KPR kan. True, tapi kan masih ada bunga. Iya, betul. Bunga juga kayak kayak not itulah, pokoknya banyak banget orang sebenarnya kayak ya KPR di sini, makanya bunganya nggak se ekstrim itu sebenarnya. I don't know sih, belum pernah KPR sih. FYI, my dad udah di US lama banget, jadi dia pindah ke US start dari zero. Jadi kayak dia dari yang nggak punya apa-apa gitu loh. And dia cerita dia kerja di Pizza Hut delivery. Dia tadi tinggalnya ngekos, jadi ngekos beneran yang kayak serumah tuh ada banyak banget orang gitu loh yang Boarding house gitu ya. Iya, jadi dia tinggal di satu kamar gitu loh sampai 30 years and baru bisa punya rumah. So it's not as easy as people think sebenarnya. Dan iya gitu sih. Mungkin living anywhere nggak ada yang gampang sih. Emang nggak ada yang gampang kayak pembayaran gaji and Iya. Biaya hidup sekarang tuh kayak udah nggak seimbang. That's why kalau misalnya kayak kalian ngikutin, kalau misalnya kayak influencer kayak yang lagi viral sekarang, mereka ini kayak investing is something yang we actually need gitu, karena kayak from gaji yang kita dapat and everything with inflation dan lain-lain, you as management student pasti tahu kan, pasti kayak our money lama-lama udah nggak bervalue sama sekali. Tapi ya kayak gitu sih, jadi kayak we still have to work, tapi kayak kalau misalnya kita dapat terus langsung investment and anything, maybe itu juga nggak terlalu wise. Kayak what kayak gimana kalau misalnya tiba-tiba ada krisis gitu or something, Alright. terus kayak everything draw down, you don't have any tabungan juga dan lain-lain. Alright, from a perspective ya. From my perspective ini yang gue belajar dari uni ini, what if crisis happens kan ya, and what if you don't wanna invest in something? That's okay. Menurut gue tuh everything is good. Kayak lu nggak mau invest apa-apa, tapi this is my advice ya. Lu jangan sekali-kali pernah nge-keep duit dingin. Kenapa? Di Indo tuh satu, kita tuh politically not stable kita di sini. Iya. Terus kedua, Benar banget. rupiah kan melemah sekarang kan, inflasinya lagi benar-benar. lagi gede-gedean, nggak tahu lah, I don't really understand, tapi with the US and the European stuff happening itu kita yang kena imbas juga akhirnya kan. Iya. Nah, and plus the war sekarang kan, ada banyak perang-perang kita kan, Iya. which makes our ini juga tambah Makin lemah. parah. Ya kalau makin parah kan guys. Nah, Iya. this is my advice. Mending tuh lu pada tuh kalau punya duit dingin, lu pada beli emas. Kenapa harus emas? Emas itu itu kayak menjaga nilai uang lo. Terus makin lama juga makin naik juga harganya kan. Lebih tepatnya bukan naik atau enggaknya, lebih kenapa naik? Soalnya tuh rupiah melemah. So it just keeps what's the value of your money aja. Dan itu liquid kan, lu tinggal jual dapat cash langsung gitu kan, gampang. Iya, iya, iya. Tapi I think we shouldn't bahas ke daerah situ lagi deh, karena kayak there's so much controversial dari your statement tadi. Benar, Sebenarnya kayak benar. emas will keep going high. Banyak banget research and everything, at one point emas will get value-nya kayak bakal turun and everything. Tapi kayak the thing yang I bahas tadi tuh lebih yang kayak you guys, kayak buat kita seumuran dan lain-lain, kayak if you wanna invest on something, make sure lu pada juga punya dana darurat gitu. Jangan kayak lu taruh tabungan lu on something you invest terus Langsung kayak semuanya pada gitu, saat jangan. lu butuh, kayak misalnya itu yang kayak di segmennya lu invest tiba-tiba drawdown and everything, you got no dana darurat gitu, kayak tiba-tiba lu besok sakit or tiba-tiba jatuh dari motor and something, lu nggak punya uang dan Benar. tapi kayak I think we have to drift off the conversation Well, deh dari situ. Iya. About that ya, kalau misalnya tiba-tiba lu jatuh sakit atau apa,
it's actually good loh. Di Indo nih kita ada BPJS. Yes. Tapi nggak semua orang bahkan bisa bayar BPJS, Cok. No, but like it's segmented sih. Jadi kayak ada orang yang emang bener-bener nggak mampu banget. Jadi ada yang bayar cuma 20.000, ada yang bayar 100.000. Itu it depends on the segment, how much they make. Of the economy lah ya. Yeah, true. Kalau di US emang ada. I'm not sure about that honestly. Soalnya kayak I've heard like lots of stuff di TikTok itu pada ngomong kayak you guys have very good economy tapi you guys have very shit healthcare. Benar, I'm not sure about the healthcare stuff, but FYI, kalau mau masuk rumah sakit itu kayak harus apa namanya bikin appointment mungkin setahun sebelum. Hah? Iya, atau enggak pokoknya kayak atau enggak 6 bulan sebelum, kecuali bener-bener yang emergency yang kayak lu hamil baru bisa masuk. Kalau lu sakit misalnya yang kayak kanker itu kadang susah juga masuknya. Kayak waktu itu ada sakit GERD kan, Yeah. GERD, and then harusnya asuransi kayak asuransi itu yang ngurusin kayak bisa ada mental health kayak apa namanya counseling, terus masuk rumah sakit buat check up gitu-gitu. Tapi itu appointmentnya bikin appointment dari Januari, datangnya tuh Mei. Oh my god. Jadi selama itu, jadi misalnya kalau lu sakit ya udah lu pasrah. Kayak I don't know ya, but that's me. But is it free though? No, asuransi. Asuransi ada. Yeah. Tapi itu swasta asuransinya. I'm not sure. My dad yang ngurus. Ini kalau ini yang di my position ya. I don't know other people gimana. And Amerika tuh gede dan aturannya beda-beda tiap kota. Jadi kalau ini di California, kayak gitu. Oh, iya. Di sana overpopulation nggak sih? Iya. That's why mereka kayak susah gitu di Iya. rumah sakit. Susah. Nurse-nya belum banyak. Jadi kayak temen banyak banget yang jadi nurse karena itu high paying job. But also FYI grandma, cousin, and my aunt itu nurse tiga-tiganya. Oh. Grandma udah enggak sih, tapi most of them are nurse, and jujur aja mereka kerjanya gila. Like they don't have rest. Kayak kadang pas kita lagi makan nih misalnya, tiba-tiba di telepon harus pergi cabut. Terus balik lagi ke Iya. hospital ya. Itu sih nggak enaknya sih, walaupun high paying job. It's either you wanna work for your whole life, or you wanna do something else. Makanya waktu itu dipaksa-paksa masuk nurse. Ini bagus banget, kamu dapet asuransi kalau mati gini-gini dikasih. Tapi kalau sih nggak mau ya, karena I don't wanna do work my whole life and do something that I don't like. True. I pun takut blood, jadi I can't do that. Tapi emang kalau misalnya di Amerika emang walaupun kayak begitu sistemannya, at least like their technologies and stuff are more advanced dong daripada Indo ya. Enggak juga. Maybe some. Ya. Some iya. Tapi maksudnya walaupun di Indo maybe lebih gampang dapat BPJS or stuff, itu kalian juga nggak pasti bakal dapat like the best treatment gitu loh. Iya. Karena kan pasti sesuaiin sama ekonomi. Benar. Sebenarnya susah juga sih, kayak in each country pasti ada plus Ada, minusnya yes, juga. Jadi pasti. kayak even though rakyat dapat kayak gratis BPJS and everything, tapi you don't know in the hospitals kalau mereka harus They get the best waitlist treatment. dari pagi dan mereka baru bisa masuk kamar misalnya malam or something kayak gitu. Jadi kayak it still happens though. Iya, jadi kayak mau tinggal di negara manapun pasti ada plus minusnya. Benar. Mau di Amerika, mau di Indo, semua pasti ada. Dan itu tergantung kitanya sih. Kita pengen tinggal di negara yang kayak gimana. Kayak for me, I tetap lebih suka di Indo karena di Indo emang orang-orangnya friendly, terus buat I kan emang suka content creating dari dulu, dan buat masuk market Indo tuh paling gampang dibanding US karena US tuh gede, More easier ya. itu susah gitu. Right. So, gini guys, kan kita kan sebagai Cindos di sini tuh kita segmented kan. Iya. Jadi kayak kita punya our own area, right? But we also mix sometimes kan. Still, kalau di US ada nggak gitu-gituan? Yang kayak gimana? Kayak juga segmen per area, Segmen per area. Friends? like Chinatown. Oh iya, bener banget. Di California khususnya itu ada Koreatown, Chinatown, Vietnam Town. Tapi Indo Town nggak ada guys. Belum ada. Belum ada. Belum. Karena even though population orang Indo di California paling banyak, tapi nggak sebanyak orang Korea, Chinese gitu-gitu. Jadi belum ada sih. Tapi I also learn in my US history class,
America's like a cereal bowl basically. Katanya salad bowl. Jadi kayak ada Chinatown gitu. But Kayak it's like diverse gitu ya. it is tempatnya. very diverse, but mereka tuh jadinya nggak ada culture. Jujur aja. Karena semua orang di sana, semua orang dari luar negeri di sana. Kan kalau kalian nggak tahu George Washington, the first president kalau nggak salah, itu dia bukan American sebenarnya. Itu orang mana? Kalau nggak salah itu dia kayak dari London or Black something. people nggak sih? British. Enggak, bukan. No, No. British, yeah, British, right? I think British Yeah. deh. Jadi America's built by immigrants, not by American Yeah. actually, gitu. So the locals are itu kan artinya suku apa ya? Apa? Localsnya Indian ya situ ya. Jadi localsnya Amerika tuh white or black people? Why? Bukannya localsnya black ya, suku gitu ya. Enggak, why? Nah, for real. No. Tapi in certain states apa sih kayak Iya sih. Ya, Harus tergantung pakai certain cities bahasa- sih. Benar, Iya, karena gitu, kayak mereka state-nya banyak banget di Yeah. US. So, do you guys think Guys, ganti topiknya ke yang seusia kita. Oh sih. that's what he said. Yang seusia kita lebih yang kayak kita lagi kuliah dan kita mungkin in this economy kita harus sambil kerja gitu nggak sih? Iya. Intinya. Kayak most of us udah kerja kan ya. Beatrice sekarang kerjanya apa? I do freelance di syutingan, jadi fotografer atau kayak Videography gitu ya. bikin iklan. Oh, bikin iklan. Gitu. Kayak apa ya, set design. Ya, apa ya, kayak misalnya you ada brand makeup, terus brand makeup itu mau bikin photoshoot buat brand katalognya, ya I di setnya buat desain setnya atau jadi fotografernya, something like that sih. Okay. Di sekitar situ. Anjay, hard working, Independent woman guys, gitu independent guys. woman guys. Kalau gimana guys? Joel gimana Joel? Oke, jadi kalau misalnya gue mungkin beda ya dari mereka. Gue mungkin sesuai my major ya, karena kan gue ambil vet. vet. So now sih gue starting buat peternakan kambing. Gue Wow. lagi mulai. Laughing is crazy. Jadi sekarang kan apalagi kan kalau misalnya orang-orang muslim kan kalau Idul Adha kan kurban gitu kan. Jadi menurut gue sebagai vet itu kayaknya sesuatu bisnis yang bagus gitu. Cause like What's wrong with you? Gak apa-apa. What's with you? Ya, akhirnya setelah gue lihat kenalan teman-teman gue atau teman-teman bokap gue yang punya peternakan gitu, gue akhirnya pengen masuk juga ke side hustle itu juga. So jadi sekarang gue lagi Ternak kambing. mulai peternak kambing gitu. Kenapa pilih kambing? Kenapa nggak kayak ayam, lele? Karena gue lebih ke ngincer marketnya buat orang-orang Kurban. muslim ya, kurban gitu buat tahun depan gitu. Iya. Dan itu juga maksudnya dan itu juga termasuk murah juga gitu, maksudnya dibandingin sapi Iya, atau iya, yang iya. lain gitu. Lu gak mau ternak lele? Kan Iya. pecel lele enak. Viral ya, viral. Viral sih, Oh, viral. cuman Iya kan? nggak Nggak interested. Lebih interested in Lebih ke kambing. kambing. Iya. How much you think will be the modal? Modalnya kira-kira berapa nih? Modal pertama menurut gue juga nggak semahal bisnis lain ya, misalnya yang di ruko gitu-gitu atau yang Iya, buka iya. biliar atau apa. Jadi paling kalau misalnya gue sekitaran almost kayaknya 150 juta juga cukup. Cukup ya? Tapi nggak sebanyak itu lah kambingnya. Ya tergantung lu mau beli kambingnya seberapa gitu. Lu pengennya berapa kambing? Gua sebenarnya gue sekarang lagi mau mulai dikit-dikit dulu sih, paling 4 atau 5 dulu. Terus wait for them to breed Beranak. and stuff. Ya, beranak. And then nanti semoga nanti tahun depan udah kali 2 atau kali 3 gitu. Kambing ada susu gak sih? Kambing juga ada susunya. Kambing Oh, ada iya? susunya. Iya. Dijual gak? Dijual. Hah, buat apa? Sabun mata bisa biasanya. Oh iya. Bisa buat apa aja? Goat Buat milk. sabun. Oh, iya. You can go give it to Bisa your dog. minum. Iya, Enggak sih. bisa minum juga. Ah iya. Bisa. Gue gak tahu loh, gue baru tahu. Iya. Mau coba? Tapi kalau misalnya kambing kayak gitu, kira-kira returnnya berapa tahun? Returnnya kalau misalnya kambing tuh cepet sih, Cepet paling gede. cepet gede.
maybe nggak sampai setahun juga udah gede. Jadi kalau misalnya dari bayi gitu mungkin cuman 3-4 bulan atau 5-6 bulan udah gede. Kalau misalnya kalian mau jual bisa jual gitu. Oh gitu ya. Langsungnya ketawa mulu guys, sumpah. Sorry guys. Buat investor kambing boleh kontak Ya. Joel nih nomor Kontak guys. Kontak Ya, Joel punya buat yang kambing, mau invest ayam, kambing. apapun peternakan, kontak gua aja ya guys. lele, ayam, apa deh. Apapun deh. Apa Monyet aja. ya, boleh monyet nih guys. Apa aja. Udah. Anjir. Aduh. Kalau Iko ada kepikiran matcha ya? Matcha udah tuh kan buat dibahas. side hustle. Buat side hustle. Ada kepikiran yang lain nggak? Ada dong. Apa tuh? Ya gini, kan as we all know, Iya. we were think kayak Chindos are Ke toko. pokoknya toko kan. Iya. Bokapnya bakal kasih PT-nya lah apalah. Tinggal. That Citato. is such a dream guys. Itu dream, itu nggak mungkin guys. Iya. Nggak Semua mungkin, orang juga mungkin mau. tapi mungkin that's not in my family ya. Iya. Jadi kenapa gue buka matcha dan lain-lain itu for me Bukannya lo to orang kaya kok. amin 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 Lo amin. bikin brandingan di video ini kayak gitu sih. Oh iya, kan gue mau jadi kaya di sini ya. Kan manifesting namanya itu ya, Benar, manifesting. boleh, boleh. Manifesting. Tapi enggak, gue gak kaya guys. Gue gak kaya guys, santai aja guys. Jadi gue emang mau kumpulin modal. Ya gue pengen kayak bokap gue sih guys. Punya I wanna have Peternakan. peternakan juga kayak dia. Tapi gue telur. Oh. Ya. Suka banget sama telur. Nggak, tapi Karena gini. emang jujur peternakan emang bagus. Hmm. Bagus. It's just like, have you heard of this quote? Money doesn't grow on trees. Money grows on eggs. No, but like gini loh. Let's say ya, lu kan pohon tuh Iya. kan lu kan kasih air lah, kasih bibit lah apa gitu kan. That's itu kan modal lu. Iya. Kalau ayam kan lu kasih mereka makan setiap hari, air kan. Itu same as you giving something to a tree, Iya. which they can hasilin setiap hari. Benar. Gitu kan. So technically money do grow on trees. Jadi ayam bertelur tiap hari. Setiap hari. Iya, setiap hari. Itu mereka setiap hari 0 sampai 2 telur satu hari. Yes. Anjir. Iya, itu udah pasti dan most likely mereka bakal bertelur satu Jadi every day. beranak tiap hari, cek. Gila sih. Tapi kan beda. Jadi itu kayak kalau misalnya lu kasih makannya tuh makan emang vitamin buat telur, ya it will be an egg only. Nggak bakal jadi induk. Ya. Apa membran gitu ya. Iya, Embrio. Embrio iya. Nah, kalau Nggak bisa misalnya jadi chicken lagi. kalau misalnya lu cuma kasih jagung biasa gitu ya, that might happen. Gitu. Keren juga. Kenapa gue juga mau telur? Jadi Karena lu suka telur. bener. Telur is the best, guys. East or west, telur is the best. Asik. Asik. Tapi emang Nah. kalau peternakan emang sebenarnya tergantung lu mau penghasilannya gimana. Karena kalau misalnya peternakan telur itu tuh karena kan dia setiap hari bertelur jadi pasti pendapatannya setiap hari dong. Bener. Terus kalau misalnya mau ikan atau misalnya mau sapi apa kambing itu tuh agak lumayan lama gitu. Tapi kayak sekali lu panen dapatnya lumayan. Jadi tergantung kalian gimana gitu maunya. Nah, kenapa Udah gak sih bahas-bahas Nah, binatang ini? kenapa juga? Kelarin. Ya, kenapa gue suka the idea of business buat telur, ayam, bebek? Iya. Soalnya tuh, Karena ayam no waste. soalnya tuh, ini apalagi telur ya? Itu tuh kan bahan primer guys. Yang people always use Pasti. mau di kue lah. Mereka mau miskin pun mereka Iya, kan pasti. apalagi telur pasti kita kan nasi goreng Iya. kayak telur. Iya. Kita apalagi kita mau bikin martabak pakai telur ya kan. Iya. Everything Main uses ingredient lah ya. Ya itu kayak main lah, itu primer itu. Dan kenapa itu it's very easy for you to sell eggs. Mau lu punya 1 million egg per day itu you would sell it every single day. Because people eat that every single day. It's Benar, necessary. benar. It's like necessary for people. Lo ada kepikiran ini nggak? Buka telur di Amerika. Jauh banget. Oh, tapi juga harus ini. Kenapa mainnya di Amerika ada sempet Iya. itu Virus kan? virus. Iya. Itu bird flu namanya guys. Jadi kayak it actually happens kalau misalnya tuh lu punya ayam atau bebek tuh yang free range. Jadi mereka boleh kemana-mana tuh itu most likely virus will spread gampang easily. ya. Iya. Most likely kalau di Indo tuh kita tuh ayamnya tuh di per cage satu ayam. Ya. Jadi mereka cuma diem doang. Kasian sih cuman kayak it's better for that supaya Nggak kena virus. nggak kena virus satu. Kalau misalnya virus pun kan probably just other 4 yang kena kan gitu doang. So itu lebih business mind aja kata gua sih itu. Kalau kalian pernah coba balut nggak? Enggak. Nggak ya? Galut. Lu pernah? Enggak sih. Nggak, gua belum Gua pernah. penasaran banget.
Itu kan bukan dari Philippines gitu, right? Iya, Philippines. Ya. Kalian nggak mau coba jual banget? Gue pengen, Beda. gue pengen jual ini tau Apa? Magic water. Hah? Tau nggak Magic water? Tahu Jadi kayak gua. air pakai gula doang, terus Oh iya. itu lu tuang jadi kayak air gitu, tapi katanya enak rasanya. Jadi kayak air biasa tapi manis. Iya, Magic water. Magic water Kayak namanya. gitu. Kenapa nggak bilang aja air gula, cowok? Iya anjir. Katanya Karena kan jadi different lah. namanya. Kan kayak anjing ini air tapi kok manis gitu. Kayak gua manisnya. Langsung aja kita closing ini. Iya. Thank you guys udah nonton kita. Apa ya? Jangan nangis Jo, nggak apa-apa. Enggak Gak gitu. usah nangis dong, gak apa-apa. Oke, untuk kalian berdua kalian ada punya itu nggak plan buat what stable business are you gonna make in the future? I kan emang for now lagi pengen fokusin content creating kan ya. Honestly buat kalau bisnis mungkin kedepannya mungkin ada. Nextnya gimana next? Iya, either I'm gonna focus on modeling or I'm gonna open a business which is mungkin maybe skincare or makeup brand or clothing brand. Pokoknya fashion deh. Iya, paling itu sih. And I juga sebenarnya sekarang lagi kerja guys di US. Kadang I freelance. I tuh freelance ini apa namanya? I work in a bazaar. Bazaar. Basically I kerjanya tuh kayak keluar kota tiap minggu. Oke. Ya, dan itu bisa ikut dan enggak. Jadi kayak tinggal pilih aja jadwalnya. Mau ikut ke Vegas, ke SF, ke mana Washington DC gitu-gitu, New York bisa. Dan basically I cook and then I also make boba. I jadi kasir gitu. Kenapa lu Oke. ketawa? Gak apa-apa. Nah, bola kayak Kambing. kambing ya. Mas bagi gue and lamb sih emangnya. Terus kalau misalnya kayak begitu tuh anyone can join atau kayak are there like requirements gitu? Honestly, ini tuh I dapet kenalan. Jadi kenalan I tuh which is rumah itu dijadiin kos-kosan guys. Jadi my dad open kos-kosan di rumah dan ada orang Indo salah satunya. Oke. Dia tuh yang ngajak I kerja di sini. Nama Oke. tempatnya Foodieland. Foodieland, oke. Basically itu kayak tenda banyak banget. Ada kayak Oke, bazar. bazar. Itu ada kayak ada 100 tenda lebih. Dan tuh yang datang bisa kayak 20.000 orang, 10.000 orang. Ramai banget. Dan lu kerjanya pagi siang sampai subuh. Kadang capek banget jujur, tapi seru banget karena yang punya orang Indo. Jadi yang kerja di sana tuh mostly orang Indo. Gitu. So I got a lot of new friends from there. I mulai nggak ngerasa homesick juga karena ada dapat teman dari situ sih. Karena pas di sekolah tuh jujur nggak ada cocok sama, nggak ada temen bisa dibilang. Karena nggak ngerasa cocok gitu. Kalau misalnya di sini ada gak sih bazar-bazar gitu? Bilangnya pasar malam kali ya? Ya gak UPH sih? ada bazar. Oh iya, UPH. UPH juga ada bazar. Tapi Iya. UPH mahal banget bazarnya. Iya benar lagi. Mahal banget. Yang ini juga mahal banget. yang Mhm. US. Itu Tapi- harganya gila. Tapi gini ya, from what I know ya, kalau Iya. bazar tuh ya, bazar tuh bukan buat lu cari profit sih. Kalau berprofit sih untung, oke, Iya. syukur lah ya. Tapi it's Branding. mostly about branding sih, Iya. iya. Kalau bazar Indo mungkin gitu, tapi kalau di US gila sih, profitnya gila banget. Like Different crazy. country ya. Different ya. Mereka soalnya pasarnya di US tuh, I ngerasa mereka gak ada barang-barang yang kita punya di sini. Yang mungkin barang di sini jualnya murah, tapi di sana kayak mahal banget gitu. Makanya mereka ngambil barang dari Cina terus. Terus sekarang Cina di ban, jadi kayak kita Lebih susah lah ya. old fashion gitu loh So barang. they're fucked now. Iya, Okay. kind of. How about you, Beatrice? Kenapa ke depannya? Kedepannya Ya, mau bikin usaha nextnya apa? nextnya Iya. tuh mau ngapain gitu? Sambil nunggu kuliah ya kerjain dulu freelance-nya, sambil ngumpulin modal. Sebenarnya pengennya clothing line, cuman clothing line udah banyak kan. Jadi ya nantilah kalau misalnya udah punya uang itu kayak buat side aja kok, emang karena hobi. Tapi other than that, I mau masuk DPR aja lah. Ah, sumpah? DPR, Karena kayak politik. I wanna go into politics emang. Oh iya? Jadi kayak either jadi DPR, who knows, atau kayak aja jadi menteri perdagangan Oh iya, kan dia atau HI. apa. Tapi ya I wanna be around the Politics diplomasi side. lah. Kayak gitu sih. Cuman That's ya so cool. gak tahu ya, susah kan, I'm Cindo. Oke. It's hard. Terus actually banyak tahu Hindu orang. Ya. Udah Tapi mulai kan banyak. kalau di pemerintah kan banyak yang korupsi tuh. Oke. Oh, A big question now. Oke. Are you gonna be the one who corrupts or not? oh.
ini I udah pernah bahas ini sama my parents sih. Kayak I ask them gitu, kayak kalau misalnya one day Aku korupsi gimana? Iya, kayak nanya kayak gitu karena kayak I know there will be so much kesempatan buat seorang pemerintah atau Iyalah. kayak di atas situ buat korupsi dan lain-lain. Terus I nanya ke mereka, will you be proud of me kalau I'm rich dari situ? Terus habis itu dibilang kayak it's not how you do it gitu. Maksudnya kayak as long as hidup kamu Tuhan udah cukupin dan lain-lain, kamu jangan ambil hak yang punya orang lain kayak gitu. Iya, Jadi kayak I don't know sih, maybe as a Christian I akan berusaha untuk tidak korupsi, but who knows kan. Kayak tapi ya Who knows? always Who knows? ya tapi Who kayak knows? always put Yakin in dong. mind ya, always put in mind kalau misalnya jangan ambil porsi yang bukan punya kita sih. Jadi Iya, kayak- harus yakin, nggak boleh. Iya. Karena ya, you kan harus janji nggak sih? Iya. Semoga ya. Well, semoga ya. Semoga Because ya. money makes you bitch. Ya, I mau sebenarnya I lebih pengen karena kan I nanti masuk intertrade kan, jadi I lebih pengen kayak perdagangan antar negeri daripada I ngurusin kayak peraturan negeri ini. Let's see kalau I bakal jadi diplomat or not Semoga. ya. Amin. Amin. Nanti kalau saya udah jadi itu, tentu gue juga ya. Iya. Nanti ini kasih gue jalan Dan gitu lah. pintas, Iya. Buat bisnis Ya, kita. iya gitu-gitulah ya. Dan nanti siapa tahu kambingnya mau dibawa ke Arab. Boleh. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Penting, siapa tahu itu bisnis masa Geting depan dong, kita. geting dong itu Geting, geting. Siapa tahu kita ekspor impor kambing guys. Dan Iya. ayam. Dan telur. Telur sih kayak basi dia udah gitu. Kan soalnya kan kebanyakan kan kalau hewan-hewan tuh diimpor dari sini. Jadi kalau misalnya kayak Nah. kuda gitu tuh semua tuh impor dari Siapa tahu Australia kita bakal gitu. terbangin kambingnya Joel kan. Siapa tahu Iya. dia the best produsen kambing. Amin, Who amin, knows? amin guys, amin. 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 Ya. Penasaran deh sama kisah cinta kalian itu kayak gimana guys? Kisah cinta, waduh. Silakan. Jangan deh. Apa tadi gue dulu? Silakan. Kalau dalam hubungan tuh apa sih hal yang terpenting yang perlu diperhatikan? Dalam hubungan. Iya. Oke. Who goes first? Joel. Jual dulu deh, kayak paling berpengalaman deh. Oke. So, kayak menurut gua tuh Beda ya? dalam hubungan tuh jadi gua selama ini tuh cuman pernah pacaran sekali aja guys. Waduh. Wow. Jadi tapi kalau sekarang gua lagi single dulu sih, lagi menikmati single era sih, That's Anjay. good. lebih enak Iya. sih. Tapi mungkin menurut gua untuk mungkin couple-couple di luar sana atau mungkin kalian gitu yang punya relationship tuh, pertama tuh untuk cowok-cowok ya, untuk cowok-cowok tuh kalau misalnya kalian sebelum pacaran tuh kalian harus siap ekonomi and also siapin mental kalian juga. Iya. Iya. Gitu sih. Gua Benar. selalu bilang gitu ke teman-teman gua gitu. Bener Oh, banget. Sama- bibir gue hijau karena maca. Nggak lihat dari tadi. Terus Bibir gue hijau nggak? enggak. Oke. Oke. Takut jadi. Terus Oke, lanjut. kalian juga yang penting tuh komunikasi guys. Komunikasi itu penting banget ya, apalagi yang LDR gitu. Emang komunikasi sih yang buat kalian semakin deket Iya. gitu. Harus Terus terbuka. iya harus terbuka dalam Apanya itu? terbuka dalam Pembicaraan, omongan ya, iya. pembicaraannya ya guys, bukan Yang yang lain-lain, lain. bukan Oh. harus halal guys, harus halal. Iya, stay halal guys. Oke. Terus apalagi yang penting kita juga harus percaya satu sama lain karena kan Loyal. apalagi itu ya karena kan banyak omongan-omongan dari orang lain kan pasti kan. Iya, Soalnya iya, kan iya. ya pasti kita semua juga nggak sesuci itulah gitu. Jadi pasti ada omongan-omongan dari antara teman-teman yang nggak suka sama lu gitu, nanti hasutin gitu kan, bisa kayak Benar. oh ya nih Si ini suka ini nih. iya gitu atau kan. gak pacar lu dulu gini gitu. Jadi kayak Iya. kalian tetap harus percaya sih sama pasangan kalian masing-masing Yes, gitu. Stay loyal. Stay Iya. loyal sih Sekarang guys. zaman sekarang loyal tuh paling mahal sih Nah, jujur. loyal itu Benar. susah. Iya, kayak orang orang tuh sering banget selingkuh. Zaman sekarang selingkuh banyak Iya, banget, benar. gila. Sampai jujur sekarang I'm also single karena it's so hard to trust someone, fully trust gitu. Iya, Karena emang zaman kita tuh udah kacau semua guys, iya. kacau semua. Gua sih masih santo ya guys. Kayak menurut gue Santo sama Yanto. Udah Sami. I don't know. Iya, jadi menurut I tuh selingkuh itu
tuh kayak pilihan sih. Ya pasti. Selingkuh tuh Pastilah. pilihan. Oke, Betul. do you guys think orang yang selingkuh tapi dengan alasan tuh mereka katanya mabok, is that legit? Is that valid? Nggak pernah Karena sih. gue nggak pernah mabok, coba Jujur, tanya yang I- pernah. No, but like in you guys opinion tuh kalau misalnya orang selingkuh gara-gara katanya mabok, ya kan kita mabok kemarin, jadi gue cipok sama dia aja gitu. Kan I- gue nggak tahu apa-apa, gue Nah, I ada think gitu. that's selingkuh sih. Tetap aja kayak lo harus bisa jaga diri, tahu diri. Kalau lo punya cewek, ya udah sama itu. Kayak nggak bisa kesana kesini mabok. Ya Bener. tahu batas dong, minumnya jangan sebanyak itu sampai Yeah. lo sama cewek lain. Hmm. It literally happened like a few days ago. Temen bukan Bukan. teman punya gebetan. Dia liat cowoknya di klub lagi sama cewek lain. Terus temennya kayak kaget, anjir itu cowok gue katanya. Emang crazy. That's why jangan gampang trust anyone guys. Menurut gue ya dalam hubungan tuh ya seperti kayak dia ngomong di awal-awalnya, communication Yes. is key. Dan ini menurut gue tuh di sebuah hubungan itu ada people say if guys should work more, guys should love the girl more. Most people say that. Yes. Maybe you don't, but most people say that. Yeah. Katanya Yeah. cowok tuh harus lebih effort lah, harus lebih bla 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 bla. Iya. Menurut gua tuh you're just living a dream kalau gitu. Iya, Lu mimpi iya. doang kayak gitu, lu kayak lu gak bakal bisa ketemu orang seperfect itu. Iya benar. Ya nggak sih? Susah. Dan itu mungkin you might end up selingkuh pada akhirnya. It's Benar. just like, let's say you have a boyfriend kan. Let's say. Cowok lu punya 90% of what you're looking for in someone. Tapi ya 10% let's say dia orangnya nggak punya waktu sama lu apalah gitu kan. Ya. You're looking for that in other people. But pada akhirnya tuh lu kalau lu selingkuh, which I know most people does that, Yeah, gue yeah. tahu yang kayak begitu. Itu tuh you're losing what you have most for something you have, but for something you want to have. Benar-benar. Ya nggak sih? Ya. Dan juga tuh di sebuah hubungan tuh gini, gue tahu setiap orang tuh pasti punya kelemahan lah ya, Pasti, kekurangan, Pasti. ya kan. Dan itu tuh menurut gue tuh bukan tugas seorang pacar buat ngerubah dia, Iya. Benar Hmm. banget. tapi lebih ke lu bilangin dia what's good Advice. and what's not. Iya, Yes. true, advice, communication kata gue yang paling Iya. penting itu. Kalau lu maksa tuh pada akhirnya tuh bakal risih. Iya, lu nggak bisa ngubah orang karena cuma orang itu yang bisa ngubah diri sendiri. Dan maupun dia nggak berubah pun, kata gue selama itu bukan yang dia selingkuh atau gimana sih, Mm-mm. it's your job as a girlfriend or a boyfriend buat Tuh accept nasihat. Accept juga. accept Iya. Kalau dia punya kekurangan ini iya. gitu. Benar. Gimana Beatrice menurut lo, Beatrice? Menurut I sih ya you nggak bakal bisa dapet person yang 100% menurut you perfect gitu, tapi ya you pilih aja kekurangan apa yang you bisa tolerate. Jadi Iya. kayak misalnya contoh you nggak bisa tolerate orang yang pemarah, ya udah you cari cowok yang sabar, tapi minusnya dari yang sabar misalnya Dia dia jadi jadi, nggak bisa. orang lebih lemot atau kayak gimana, Nggak bisa Ya, tegas. iya nggak bisa tegas, dia itu yang you pilih gitu. Kalau misalnya emang ada kekurangan yang you nggak bisa pilih, yang you nggak bisa accept, berarti itu bukan orangnya. Jadi menurut saya di hidup ini pilih pasangan, pilihlah kekurangan yang you bisa terima. Iya, karena nggak semua orang perfect Oh, juga. and I've heard this from lots of people ya. Mereka tuh date for fun. Do you guys think dating Ya. is for fun atau dating is for marriage? Karena kan justru kan banyak yang kayak apa ya, yang banyak tuh yang lu bilang yang apa lo tuh susah. Iya. Karena emang tuh kebanyakan zaman sekarang tuh menurut gua HTS. ya atau gak kebanyakan orang tuh ngebet pacaran gitu loh, yang kayak mereka tuh FOMO pengen banget pacaran gitu. Iya, Jadi pengen makanya punya akhirnya cewek. tuh their feelings tuh nggak Valid. ya nggak valid gitu. Benar. Iya sih. Sama sih yang kayak lo ngomongin tadi. Iya, jujur kalau for me ya, I'm not the type of person yang mau date for fun. Karena I think I'm the type of person yang kalau dating ya serious, artinya sama itu doang. Gitu, gue nggak sama yang lain lagi. Gitu. What do you mean by serious is like Dating to marry. loyal atau marry? Dating to marry. Both Marry. dong. No, I mean like, are you just like being loyal but not into marriage atau Yeah, loyal so and kan marriage? there's Kan ada some kayak gitu, people yang- ada orang kayak gitu. I say dating to marry sih gitu. That's why I'm super picky sih for now. Karena belum ada yang oke sih. Gitu. Kontak guys, nih single. Cowok 180
DM I. Oh by the way guys, tau gak guys, kita punya kameramen abis putus guys. Dia lagi merantungkan diri sekarang guys. Ya. Kasian. Cewek Cindo, kameramen. Oh, kontak. Gimana Beatrice menurut kalian? Apa? What do you think? Do you agree by the fact kayak adanya dating for fun only atau dating for marriage? Bit controversial ya, karena bisa dibahas dari berbagai point of view menurut I. Karena kayak to be realistic, orang yang mulai dating dari usia masih Muda. teen, masih kayak misalnya 18, 17, 19 gitu. Terus untuk sampai ke age yang mereka udah mature enough to get married, itu jarang banget yang ada bisa Benar. ngelewatin gitu. Jadi kayak udah langka lah ya gitu. iya, dan to be realistic pasti kayak susah kalau misalnya dari awal yuk pacaran terus langsung targetin nikah, karena kayak nggak ada yang tahu kan jalan hidup orang tuh seperti apa dan lain-lain. Cuman lebih kayak intentionnya aja sih. Kalau misalnya emang you sama orang itu nggak ngeliat you pengen serius, menurut I ya nggak usah dibawa ke pacaran. Maybe you guys can just have fun gitu Yeah, kan. just for friends. Jadi Yeah. kayak ya intention dua-duanya harus jelas dari awal sih. It depends on the person It aja lah depends ya. on the person. Iya. Jadi kalau misalnya I nggak menyalahkan orang yang masih kayak mereka pengen bareng tapi bukan buat serius, ya I nggak bermasalahkan itu. Maybe emang dua-duanya ngerasa mereka belum into marriage atau mereka kayak belum ngelihat nih person buat dinikahin atau gimana. Jadi kayak depends lah. Kayak menurut I nggak ada right or wrongnya kalau date kayak gitu. Iya. Kayak banyak juga di our generation yang udah maksudnya kayak Iya. ya emang punya pasangan untuk mereka have fun aja dulu. Iya. Kayak gitu sih. Pengalaman guys, biar ada pengalaman. Anjay, pengalaman guys. Dengerin dari dokter Beatrice guys. Maksudnya kayak ya gitu, kalau misalnya you're too serious juga dari sekarang, ya bagus kalau misalnya emang kalian sampai nikah. Kalau enggak maybe you lose kayak waktu sama teman-teman you. Ya, benar. Kayak Iya, iya. fun sama teman-teman you. You lebih terbatas buat bikin koneksi ke orang-orang baru. Kayak gitu sih. Jadi ya don't close yourself, apa jangan menutup diri lah guys, Iya, karena benar there's sih. so much More kesempatan people. dan everything ahead. Opportunities lah Di ya. kalian tuh apalagi kita masih teen, jadi kayak masih banyak banget kesempatan sih guys. Jadi jangan menutup mata, jangan Benar. terlalu buta dalam cinta. Bener. Benar. Denger tuh guys. Ah, Iya. Benar. Last question guys. Ini last question ya guys ya. Iya, last question. Last question nih guys ya. Do you guys agree by the fact zaman sekarang kan banyak kan orang-orang yang nikah mau child free? Oh. Do you guys agree by that fact atau kalian agree with the old fashion style yang emang harus punya anak? I agree sih. Soalnya jadi in child free. iya. Jadi I udah sempet pikirin ini dulu banget. Tapi jujur sekarang I malah pengen punya anak. Dulu I pengen child free kan. Tapi reasonsnya emang karena my brothers juga child free FYI. Jadi kayak I ngerti sih, soalnya untuk menghidupi anak gitu tuh susah Susah. banget. Dan mahal. Iya. Dan what I realize is I grew up in a bad childhood, jadi I ngerti oh ternyata untuk ngurusin anak tuh childhood itu benar-benar yang lu bakal inget dari kecil. Jadi Pengaruh kalau lah ya, lu nggak ada ngajarin effects. dia bener, itu anak bakal inget dari kecil, nanti itu jadi trauma. Jadi kayak you have to raise a kid right gitu. Dan itu susah banget. Jadi gue kayak masih untuk sekarang gue masih bingung ya. Maybe if I have a rich husband, maybe I want Oke. gitu. Gimana? Jual dulu. Oke. Kalau gue sih, gue mau sih anak. Cause like, maksudnya nggak sekarang tapi nanti. Soalnya gue pengen lanjutin my generation aja sih. Terus kan emang kan kalau sesuai orang Kristen ya sesuai the Bible, right? You have to apa? Reproduce. Reproduce. Iya dong. Anak cucu. Iya, reproduce, bener beranak dong. cucu dan penuhilah bumi gitu. So ya gue juga berpatokan sama dan gue juga berpatokan sama the Bible too gitu. Jadi Reproduce kambing. Ternak. Beatrice, ya, gitu. Kalau dari I, apa tadi pertanyaannya kayak child free. Mau Do you child agree free? atau enggak? agree buat orang lain atau buat I? Anyone? Oh, kalau misalnya menurut I sebenarnya nggak ada salahnya sih kalau orang mau child free, karena
pertama bener kata Ciko nggak gampang buat besarin anak. Yes. Terus kayak menurut anak itu nggak boleh sekedar ada aja. Kalau misalnya emang you nggak siap secara mental dan lain-lain, don't gitu. Mereka bukan bahan percobaan kita juga sih. Kalau misalnya kita nggak capable of having a child, dan ya udah nggak apa-apa. Tapi me myself sebenarnya pengen punya anak. Pengen punya anak berapa guys? Gua Gua sih depend. ya, gua sih terserah istri ke depan ya. Oke. Jujur That's sih, good. ada factors gak sih itu? Hah? Ada factors gak sih itu? Banyak lah. Gini loh kata gue ya, Bener sih. orang-orang yang child free itu ada alasannya kata gue. Betul. Contoh jujur sih, ini bukannya gue mau ngedis atau gimana ya. Cuman di Indo tuh most people have at least one child, Ya. ya kan? Iya. Whether their economy is good or bad financially, ya kan? Iya. Itu menurut gue tuh, itu yang salah di situ. Kenapa? Menurut gue tuh, punya anak tuh satu, lu bakal mental di situ, ya kan? Terus lu juga butuh duit yang banyak di situ, ya kan? Iya. Sekolah tuh nggak murah sekarang loh. Bener. Terus lu makan tiap hari juga nggak murah loh. Iya. Terus what if mereka mau on trip dan gitu-gitu kan, vacation kan juga mahal tuh kan. Benar-benar. Maksud gua, kalau sekarang lu sama istri lu tuh belum punya hubungan yang baik, Oke. yang oke, yang healthy itu bakal mempengaruhi anak lu pasti Anaknya, nanti. bener. Iya, iya kan. Bener banget. Anak lu sampai kayak gitu tuh, you just feel as a parent. Iya. Dan gue tuh gini loh, most people are not ready yet to have a child Child. actually. Iya. Kenapa gue bilang gitu? Kayak sekarang nih banyak ya case, especially di Indo ya, anak-anaknya tuh kayak punya opinion, mereka tuh let's say mereka mau pindah agama lah apalah gitu, Gak diterima. gak diterima. Menurut gue itu hal yang salah. That's Iya. called fail parenting kalau kata gue. Iya. Lu sebagai orang tua tuh you chose to have them, so it's your responsibility to Accept them. accept and to let them grow Iya. happy. Ya nggak sih? Iya. Kalau lu sekarang belum punya duit yang cukup buat mereka sekolah dan lain-lain, buat mereka punya at least mereka punya Primary needs. lah, yang maksud gue yang livable lah ya, yang comfortable lah, yang Basic needs. yang bukan yang kayak lu setiap hari makan tahu tempe gitu, itu nggak bisa kata gua. Yang penting at least you gotta fulfill their nutrition every single day, Iya. which is not cheap loh kata gua. Iya. Terus mentally you're ready juga Iya. to accept them Siap. whoever they are, ya kan? Terus cara lu sama istri lu tuh bisa bond, cara bisa lu pada Parentingnya parentingnya gimana, cara kalian Iya. bisa menyelesaikan masalah gimana. Iya. That's how a child bisa Build. replicate gitu, bang nggak sih? Iya, They can iya, replicate their parents. Bener. Karena kita harus jadi contoh. Iya. Gitu. Terus misalnya lu pengen nggak punya anak? Or you wanna be child free? Jujur sih gue kalau mau punya boleh, kalau enggak ya. Tapi gini sih, menurut gue tuh yang paling pertama tuh paling penting itu gue punya duit yang cukup. So Soalnya when you're ready lah ya. ready financially deh. Ya. Mentally sih menurut gue sih lebih Grow as we go. grow as we go lah ya. Tapi kan financially itu, I mean apa ya? If your child lives comfortably financially itu dia pasti lebih enak hidupnya lah kata gue. Spoiled lah ya. Not spoiled, I mean like yang penting Nyaman lah. nyaman lah, mereka mau apa tuh bisa gitu loh, mereka bukan yang hidup sengsara gitu loh. Iya kan? That's what's actually Tapi necessary also loh ya. manjain anak is also not good. True. Ya. Remember that. Didik too. juga anaknya itu. Iya. Karena mau gimana pun nanti mereka grow up, mereka harus Sendiri. mandiri. Lu nggak bisa yang bayarin ini terus pas gede. Makanya kayak kita sekarang kita udah harus mulai start Iya. like doing work gini-gini, which is good. So kita di-build pelan-pelan. Ya kalian juga mungkin kalau misalnya mau start something yang mungkin nggak harus start from a certain age, tapi Iya. mungkin if you guys think that you're capable now, misalnya mau 15, 16 atau mungkin lebih tua daripada itu or under, kalian mulai di umur apa aja gitu loh. Iya. Kalian coba-coba aja, try new things aja gitu. Iya, benar. Ya, Udah kali ya. udah segitu kali ya. dulu. Okay. Udah agak gelap nih guys ya. Oke. So I think that's all. For us. That's all with the Ching House. Yes. Thank you guys for watching us and for our first episode. Kalau kalian suka, kalian bisa komen episode 2 sama kita. Yeah, with the BICJ bitch. Yeah. With the Kalian chick notes. komen kita ngapain di next video. Komen Iya. guys, Topik ide-ide apa yang berikut. kita harus bahas. If you guys think kayak kita butuh improvement juga, boleh ngomong di komen ya guys ya. Karena ini juga our first episode, kita masih Maklum belum lah ya. terbiasa. Kalau kita ada salah ngomong, sorry ya guys ya. Yes, sorry. Kayaknya banyak tapi ya. Tapi kayaknya banyak deh. Banyak deh. Banyak. Jadi sekali lagi thank you guys for watching our video.
Thank We'll you. see you in the next one. Bye bye.